Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Shalom para pendengar Sobat Tirta TV dan Radio. Program Binter atau Bintang Terang merupakan program yang disiarkan dalam acara rohani Tirta TV dan Radio. Semoga program Binter Bintang Terang ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, bagi sobat-sobat Tirta TV dan Radio. Terutama juga agar dengan adanya bintang terang ini kita dapat menjadi bintang terang yang bersinar, yang menerangi kegelapan di sekitar kita dengan kuasa Roh Kudus. If every believer became a shining star through the power of the Spirit, just imagine how the light of God would repel the darkness around us. Thank you. Jumpa kembali dalam acara program Binter, Bintang Terang, dengan seri permohonan doa kita. Adapun topik kali ini berjudul Berserah Sepenuhnya. Para pendengar, dalam membahas doa berserah sepenuhnya, kita akan mendengarkan banyak kesaksian dari mereka yang telah mengalami jawaban dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Ya, seorang penginjil yang lumpuh selama 8 tahun tidak henti-hentinya berdoa agar Tuhan menyembuhkan lumpuhnya agar ia dapat melanjutkan pelayanan bagi Tuhan. Akhirnya, karena belum juga ada jawaban dari Tuhan, ia berdoa demikian. Baiklah Tuhan, saya berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Jika Engkau menghendaki saya lumpuh, saya akan tetap dekat padamu sekalipun tidak sehat sempurna. Biarlah Engkau yang menentukan sesuai kehendak-Mu. Nah, dalam waktu 2 minggu, penginjil itu sudah boleh meninggalkan tempat tidurnya. Ia sembuh total. Mendengar kesaksian itu, seorang wanita muda yang sedang mengalami penyakit paru-paru mengatakan, sungguh luar biasa dan tidak masuk akal. Ia sendiri juga sudah sampai pada titik penyerahan dirinya yang sakit paru-paru itu. Sampai ia berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Saya menyerahkan segalanya kepada kehendak-Mu. Saya berserah Tuhan. Kemudian gadis itu melanjutkan berdoa dengan berserah penuh. Allah Bapa, biarlah Engkau yang memutuskan apa yang baik bagi saya. Lalu air matanya bercucuran. Ia melakukan penyerahan dirinya yang sakit dan sepenuhnya berserah kepada kehendak Tuhan tanpa maksud apapun untuk dirinya. Semua diserahkan kepada Tuhan. Hasilnya, wanita muda itu seakan-akan telah membuka pintu surga. Seakan-akan suatu aliran kekuatan surgawi mulai mengalir dan terus mengalir. Dalam beberapa jam saja, ia telah merasakan kehadiran Kristus yang hidup, yang menghapus bersih segala kebimbangannya dan mengadakan perubahan total dalam hidupnya. Mulai saat itu, wanita muda itu berangsur-angsur sembuh. Suatu kesaksian yang luar biasa dalam menguatkan. Ya, karena dari kesaksian ini saya belajar
Pelajaran yang penting tentang doa bahwa hati yang menuntut berdasarkan kehendak sendiri. Merintangi doa. Ya, Tuhan Allah sama sekali tidak mau melanggar kebebasan kehendak kita. Ia membiarkan kita bila kita bersikeras menuntut berdasarkan kehendak kita sendiri. Namun, Tuhan Allah juga tidak dapat bertindak untuk mengabulkan doa kita, kecuali kehendak itu sendiri kita serahkan dengan sepenuhnya, dengan penuh kerelaan. Kita lihat dari contoh dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ini merupakan suatu teladan yang baik bagi kita. Tuhan Yesus bisa saja menghindari penyaliban. Dia tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Dia bisa saja bersekongkol dengan para imam dan tawar-menawar dengan Kayafas. Dia bisa saja memperalat pengikut-pengikutnya dan menyenangkan hati Yudas Iskariot dengan mendirikan kerajaannya saat itu juga. Bahkan di taman itu, Yesus mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Namun sebaliknya, ia menggunakan kebebasan kehendaknya untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Bapa. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Demikian dikatakan di Markus 14 ayat 36. Meskipun doanya tidak dikabulkan sebagaimana yang diharapkan oleh manusia Yesus, tetapi sejak itu salib Kristus telah menjadi sumber kekuatan bagi umat manusia sepanjang masa. Ya, kita lihat bagaimana Yesus sekalipun sedang dibebani kemungkinan akan disalib, yang merupakan kematian yang mengerikan. Namun Kristus tidak lupa akan kehadiran maupun kekuasaan Allah. Disinilah letak perbedaan yang menentukan antara kerelaan menerima kehendak Allah dari penyerahan kita kepada nasib. Doa penyerahan tidak mengenal nasib. Orang yang menyerah kepada nasib berkata dengan nada putus asa dan tidak berpengharapan, "Ini sudah nasib saya." Tapi kita lihat orang yang rela menerima kehendak Allah berkata, "Benar, memang begini keadaan saya. Saya tidak menutup mata terhadap kenyataan, tetapi saya juga membuka tangan lebar-lebar untuk dengan rela menerima apa saja yang akan diberikan oleh Allah Bapa yang penuh kasih itu." Kerelaan menerima ini tidak menutup pintu bagi pengharapan, tetapi sekalipun berharap, penyerahan kita haruslah benar-benar rela. Betul, kita harus sungguh-sungguh mau menyerahkan kehendak hati sendiri kepada Allah Bapa. Iya, Allah Bapa selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya yang mau datang berserah kepadanya. Nah, mari kita mendengarkan kesaksian lain lagi dari seorang gadis muda yang menceritakan mengapa doanya tidak dikabulkan Tuhan. Seorang gadis yang bernama Sarah harus putus dari kekasihnya, padahal ia sangat mencintai kekasihnya itu. Lagi pula, Sarah sudah bertunangan dengan kekasihnya. Tetapi kekasihnya ini sering ketagihan dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sebab itu, gadis ini memohon kepada Tuhan agar kekasihnya ini dapat berubah sebelum ia memutuskan untuk menikah dengan kekasihnya ini. Tetapi setelah lama berdoa, kekasihnya ini tidak berubah juga. Ia berpikir, apakah Tuhan menghendaki ia memutuskan hubungan dengan kekasihnya ini, meskipun mereka saling mencintai? Akhirnya
Dengan air mata berlinang-linang, gadis ini memutuskan pertunangan mereka. Sebab, jika Tuhan memang menghendaki saya menikah dengan kekasih saya ini, Tuhan tentu akan mengubah keadaan dan ketagihan kekasih saya akan minum minuman keras itu, katanya. Saat itu juga dengan hati sedih, ia berdoa, menyerahkan cita-citanya menikah dengan kekasihnya, dan menyerahkan masa depannya yang hancur tidak menentu ke dalam tangan Tuhan. Dengan hati yang hancur, gadis itu akhirnya memutuskan hubungannya dengan kekasihnya yang masih saja terus kecanduan minuman keras dan obat-obat terlarang. Tetapi beberapa tahun kemudian, gadis itu bersaksi lagi dan mengatakan bahwa memang hatinya sangat hancur pada waktu memutuskan pertunangannya dahulu. Tetapi Tuhan sudah tahu bahwa dia bukan calon suami yang cocok untuk saya. Saya sudah dipertemukan dengan calon suami yang sesungguhnya dan sebentar lagi kami akan menikah. Gadis itu mengatakan, sekarang saya benar-benar memahami betapa bijaksana dan bahagianya bila kita mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang kita, doa kita seakan-akan tidak dikabulkan. Padahal Tuhan menjawab doa kita dengan tidak adalah demi kebaikan kita. Betul, gembala yang setia tidak dapat memimpin jika domba-dombanya tidak mau mengikuti jejaknya. Apalagi bila ia berupaya untuk berlari-lari mendahului gembalanya dan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah sebabnya Kristus selalu menuntut kepatuhan kita, seperti yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 46. Mengapa kalian memanggil saya Tuhan, Tuhan, tetapi kalian tidak melakukan apa yang saya katakan kepadamu? Ya, rupanya kepatuhan harus pula tercermin dalam perbuatan-perbuatan kita, dengan menyerahkan segala kehendak kita sendiri kepada Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami menunjukkan kepatuhan kita, dan Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Betul sekali Bu Lydia. Dan sekarang mari bersama-sama kita mendengarkan kesaksian lain yang juga dialami oleh seorang ibu muda sebagai berikut. 3 tahun yang lalu, putra kami lahir. Semula nampaknya dia bayi yang normal dan sehat. Tetapi kata ibu muda ini, pada waktu beberapa jam saja lahir, dia kejang-kejang saat saya sedang menggendongnya. Pada hari berikutnya, semakin sering dia mengalami kejang-kejang. Satu-satunya penjelasan yang diberikan para dokter, bahwa bayi ini mungkin telah mengalami cedera pada jaringan otaknya pada saat dilahirkan. Mendengar ini, hati ibu muda itu bertambah khawatir. Apakah bila ia tetap hidup, mungkin dia akan menjadi buta, tuli, bisu, cacat, atau kurang waras? Ibu muda itu berkata, belum pernah saya merasa seperti ditinggal sendiri pada waktu itu. Saya berdoa, tetapi tidak bisa meyakinkan diri bahwa Tuhan masih mau mempedulikan saya. Ibu muda itu berkata, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa anak saya yang harus mengalami penderitaan ini? Sekarang saya menyadari bahwa ketika saya sedang mengalami itu, saya sebenarnya bukan berdoa, melainkan menyalahkan Tuhan. Saya menuntut agar Tuhan menyembuhkan anak saya. Lalu karena sudah lelah, baik jasmani dan rohani, saya berhenti menuntut kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya. Saya berkata, ambillah dia jika memang itu yang engkau kehendaki. Apa saja yang menjadi keputusanmu akan saya terima. Sekalipun engkau menghendaki dia hidup dalam keadaan cacat tubuh atau mentalnya, saya akan menanggungnya dan belajar
menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Saya benar-benar berserah dan menyerahkan diri saya ke dalam tangannya. Ibu muda itu melanjutkan kesaksiannya. Sungguh ajaib, dari saat itu keadaan anak saya mulai membaik. Air mata saya juga lenyap bersama dengan segala kekhawatiran saya. Suatu kedamaian yang tidak bisa saya jelaskan memenuhi hati saya, dan saya tahu, bahkan yakin bahwa anak saya bukan saja akan tetap hidup, melainkan juga bahwa hidupnya akan normal dan berguna. Akhir kesaksian ini ialah bahwa anak itu sekarang sudah menjadi anak laki-laki yang sehat dan normal. Dia sangat cerdas dan lincah. Memang seringkali sifat menurut menguasai diri kita, apalagi seperti kesaksian ibu muda tadi. Kita juga akan bersikap seperti ibu tadi yang bersikeras mempertahankan keinginannya kepada Tuhan mengenai kelangsungan hidup dan kesembuhan anaknya. Kita juga sering bersikap demikian, menuntut kepada Tuhan dan bukan berserah kepada kehendak Tuhan. Ya, betul sekali Bu Lydia. Kita bahkan seakan-akan memerintah Tuhan dan menuntut agar menjawab doa kita, sehingga Tuhan terasa jauh dan sukar didekati. Barulah setelah kita insyaf bahwa doa yang menuntut adalah sia-sia, ditambah lagi dengan kelelahan jasmani rohani kita baru berserah apapun yang terjadi. Walaupun bisa saja terjadi apa yang paling kita takuti terhadap anak kita, tetapi kita mau berserah sepenuhnya kepadanya dengan tidak menuntut. Dan kita lihat, pada saat kita berserah, saat itulah terjadi perubahan. Tiba-tiba tanpa kita mengerti, segala ketakutan kita hilang. Kedamaian mengalir dalam hati kita, disusul dengan perasaan lega dan sukacita yang tidak ada hubungannya dengan keadaan sekitarnya. Dan mulai saat itulah doa kita dikabulkan dengan kita rela menerimanya dan menyerahkannya kepadanya sesuai kehendaknya. Bagaimana cara kita menghalau rasa khawatir dan takut kita? Apakah rahasia yang terdapat dalam doa penyerahan? Ya, seperti kita ketahui, ketakutan dan kekhawatiran adalah seperti tirai yang memisahkan kita dengan Tuhan, sehingga kuasanya tidak dapat sampai kepada kita. Memang hal ini tidak mudah dilakukan, apalagi berkenaan dengan nyawa orang yang kita kasihi, atau apa yang paling kita dambakan di dunia ini. Pada saat-saat demikian, biasanya kita semua dihantui perasaan takut pada apa yang mungkin akan terjadi, dan hati yang menuntut yang biasanya menyertai ketakutan itu. Padahal Yesus berkata, "Patuhilah aku, sesudah itu kau akan sadar dan mulai mengerti." Jadi, kita perlu berani melangkah dalam ketaatan, sambil tetap yakin bahwa Allah Bapa dan kuasanya adalah di atas segala-galanya. Kita memberanikan diri membuka mata kita dan menatap rasa takut itu dengan tetap berkeyakinan bahwa Allah Bapa dan kuasanya adalah di atas segala-galanya, dan bahwa Ia menginginkan yang terbaik bagi kita. Maka ketakutan itu akan lari. Ini salah satu cara untuk mengalami kuasa doa. Bisa saja mujizat terjadi seketika, tetapi dalam situasi lain, gembala yang baik membimbing kita dari penyerahan kepada pengertian. Dan pengertian ini berbeda dengan usaha untuk meyakinkan diri atau membesarkan hati. Ini bukan hasil pemikiran, melainkan adalah anugerah dari Allah. Terkadang anugerah itu kita peroleh melalui ayat Alkitab, yang seolah-olah ayat itu berbicara kepada kita, atau bisa juga
ayat yang muncul dalam ingatan kita. Pengertian itu bisa juga datang langsung dari Tuhan sendiri, yang memberitahukan di dalam hati kita apa yang akan terjadi, atau memberitahukan bahwa doa kita tidak bisa dikabulkan, seperti cerita kesaksian gadis yang sudah bertunangan tapi tidak jadi menikah. Seringkali doa penyerahan baru sungguh dilaksanakan ketika kita sudah menghadapi jalan buntu. Apakah cukup dengan mengandalkan iman kita saja? Apakah cukup dengan mengandalkan Ya. iman kita saja, Ibu? Berdasarkan pengalaman dan kesaksian, dalam menanggulangi semua ini bukan hanya iman kita saja yang kita andalkan, tetapi juga harus disertai dengan doa penyerahan sebagai satu-satunya yang harus kita patuhi. Apakah mungkin ini sepertinya perlawanan dengan iman? Kita cenderung memprotes Tuhan. Bukankah Engkau mengajar kami untuk berdoa dalam iman? Apakah kita tidak bisa berdoa dengan yakin untuk sesuatu yang konkret? Jadi bila demikian, apakah artinya iman? Setiap kali Bapa yang pengasih mengabulkan doa kita, Ia akan memberi pengertian bahwa penyerahan dan iman tidak saling bertentangan. Doa penyerahan digambarkan seperti seorang anak yang tidak lagi berontak terhadap keadaannya sebagai anak, melainkan ia meletakkan tangan yang kecil dalam tangan sang Bapa yang besar itu yang melindungi kita, dan ia menaruh percaya padanya bahwa ia akan membimbing sekalipun di dalam kegelapan. Selanjutnya di dalam doa yang kita panjatkan, kita berdoa dengan penuh percaya dan berserah bahwa tangan kita masih digenggamnya. Hati kita masih tetap taat, dan sekarang Ia membimbing kita keluar dari kegelapan yang menakutkan, di mana sesekali genggaman tangannya dipererat untuk menenangkan kita. Maka kepatuhan merupakan penyerahan segala kehendak kita sendiri ke dalam tangannya dalam setiap peristiwa yang kita alami. Tuhan berkata, "Patuhi aku, sesudah itu kau akan sadar dan mulai mengerti." Nah, sebelum mengakhiri pembicaraan kita, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. 1. Tuhan menginginkan kita untuk patuh dan berserah kepadanya dan berhenti berusaha sendiri, dengan penuh kesadaran agar rela menerima apapun kehendaknya bagi kita. Semua ini, yang kedua, semua ini akan menghasilkan yang baik. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sekian dulu pembicaraan kita. Pendengar, sampai di sini dahulu program Binter Bintang Terang dengan seri doa permohonan kita. Saya Julie mohon undur diri. Saya Lydia mohon pamit. Sampai jumpa. Jumpa.